Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pertama. Kami ingin melakukan podcast tentang hukum perdata internasional, yaitu pada tugas asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata internasional. Nah, saya di sini sebagai tuan rumah dengan teman saya juga. Halo, saya Jerry Meltin. Ya, kami berdua ini adalah istilahnya tuan rumah lah di sini yang ingin melakukan sesi podcast apa yang jawab bersama dengan 4 orang teman kami ini. Betul. Oke. Jadi dari yang paling pertama teman perempuan saya. Nama siapa? Halo, nama saya Swestinifu. Ya, Swestinifu. Yang kedua. Nama saya Leni Hingkoil. Oke, dari sini ada laki-laki sendiri malah. Namanya siapa kan? Saya itu Raga. Itu Raga. Oke, yang pakai kacamata namanya? Halo, nama saya Trinita Ulin. Oke, jadi kami ini ingin melakukan podcast. Sekali lagi saya ingatkan, ini podcast tentang asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata internasional. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kami ingin langsung saja pada hal paling pertama atau hal paling umum yang terdapat dalam asas-asas hukum perdata internasional itu ada apa-apa saja kalau kalian boleh tahu? Yang pertama, kedaulatan negara. Kedaulatan negara yang paling pertama. Iya. Kira-kira ada berapa hal yang terdapat dalam dari awal dulu. Kira-kira ada berapa hal yang terdapat dalam hukum perdata internasional? Kalau dalam asas-asas hukum perdata internasional itu ada 4. Ada 4? Iya. Ada 4 dalam asas-asas hukum perdata internasional? Itu ada 4. Ada 4? Menarik. Ya menarik, Ada menarik. 4. Saya kira hanya ada 1, 2 mungkin, atau bahkan lebih banyak dari itu. Begini lebih bagusnya teman-teman jawab secara berurutan supaya lebih enak toh. Lebih Oh bagus, iya, lebih boleh, enak, boleh, lebih boleh. santai. Supaya kami juga lebih paham kalau misalkan. Kami juga tidak, hanya kami lebih paham Ya, terus saling. masalahnya ini 4 lawan 2 ya. Susah. Oke, jadi coba dari saudara Swesti dulu kalau mungkin bisa menjelaskan. Ya, tolong diberitahukan. Ada berapa macam asas-asas hukum perdata internasional? Kalau asas-asas itu semua ada 4. Ada Seperti 4. yang tadi sudah dibicarakan ada 4. Yang pertama itu kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Kalau yang kedua? Yang kedua Mungkin- keberlanjutan. Keberlanjutan. Itu yang kedua. Yang pertama itu kedaulatan negara. Yang kedua keberlanjutan. Yang ketiga Solidaritas internasional. solidaritas internasional. Yang pertama apa lagi tadi? Kedaulatan negara. Kedaulatan negara, keberlanjutan, solidaritas internasional. Yang keempat Yang keempat itu perlindungan hak asasi manusia. perlindungan hak Perlindungan asasi HAM. Paling terakhir paling menarik paling perlindungan HAM. perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia. Ini kayaknya materinya beda-beda ya. Yang pertama tentang negara, yang satu keberlanjutan, yang satunya lagi tentang apa tadi? Yang ketiga? Tiga ini solidaritas. Solidaritas internasional. Yang keempat hak asasi manusia. Ini kayaknya beda-beda ini. Kalau mungkin kami berdua boleh tahu, yang paling pertama saja dulu. Nah, Kira-kira kedaulatan negara itu seperti apa? Kedaulatan negara dalam asas-asas hukum perdata internasional kalau kalian boleh tahu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari ini? Itu kayak menghormati negara lain. Punya menghormati aturan dari negara lain. Menghormati aturan dari negara lain. Iya. Itu yang masuk ke dalam Ke dalam. kedaulatan negara. Iya. Itu yang masuk. berarti kita lebih apa nih? Kalau Ya, saya menyelesaikan diri begitu Dia menyelesaikan diri dengan Menyelesaikan diri. aturan dari negara lain. Makanya kita begitu. Selain itu ada apa lagi? Ada apa lagi? kalau menurut saya itu kedaulatan negara itu seperti negara lain yang tidak bisa memperlakukan hukumnya. Contoh dari negara lain tidak bisa melakukan hukumnya di negara kita Indonesia begitu. Oh, itu yang dimaksud dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Wow. Kalau yang kedua keberlanjutan itu kayaknya yang paling agak beda ini dari yang lain. Itu seperti apa kalau boleh tahu? Keberlanjutan. Dia harus konsisten dan dapat diprediksi. Konsisten dan dapat diprediksi. Diprediksi. Diprediksi ini maksudnya seperti apa kalau kalian boleh tahu? Tolak ukur begitu atau? Iya kan, begitu? tolak ukur apa Dalam bisnis begitu tuh, individu itu harus bisa lintasan negara. mengandalkannya dalam aktivitas lintas negara sesama Oh, dia sebagai negara, jaminan. Dia berhubungan jaminan. jaminan Jaminan. antara sesama negara gitu. Ya betul next. Harus ketiga. Iya. Seru nanti kalau kita akan Ya, kembali. nanti baru kita kembali lagi ya. Kita lanjut dulu yang ketiga. Yang ketiga itu tadi tentang solidaritas internasional. Solidaritas internasional ini mungkin membahas tentang hubungan
dalam dunia internasional. Iya. Itu kira-kira maksudnya bagaimana lagi? Itu hukum harus memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Itu Berarti kalau kayak macam PBB begitu, Iya. program bangsa-bangsa, lebih mendahulukan perdamaian, misalnya dari ekonomi, sosial, keamanan. kearifan lokal budaya. Oh, PBB itu Oh. merupakan salah satu contoh yang terdapat Iya. dalam hukum perdata internasional. Oh, terlebihnya dalam bagian solidaritas internasional itu semuanya ada dalam PBB juga. Oke. Sabar ya. Memang negara, memang masing-masing negara kan membutuhkan kedamaian, toh. Tidak bisa negara lain mengganggu kedaulatan negara lain begitu. Sama harus menghargai. Iya. Masuk akal dulu, masuk akal. Baik, lanjut. Oke, lanjut lagi yang Next. keempat, yaitu tentang Perlindungan hak asasi manusia. perlindungan hak asasi manusia. Tadi semua kita membahas tentang negara, sekarang kita masuk lagi ke manusia. Ini maksudnya bagaimana lagi? Itu seperti hukum harus membantu mencegah terjadinya hak asasi manusia begitu. Kalau misalkan dari yang pertama tadi, yang bagian pertama, kedua, dan ketiga itu sudah memuat tentang negara. Sekarang yang keempat fokusnya lebih ke arah manusia. Iya. Agak jauh, saya lebih menarik ke yang keempat ini, hak asasi manusia. Maksudnya itu bagaimana? Kalau saya punya sekarang kan lagi tenarnya terkait dengan perangan manusia. Nah, jadi kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman punya pendapat? Kalau menurut saya secara pribadi itu harus dicegah, pemerintah harus, negara manapun harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, benar. Ya. Kalau dari teman-teman bagaimana? Apa menurut teman-teman ada ingin disampaikan? Kira-kira maksudnya pada bagian yang keempat tadi apa namanya? Hak asasi manusia. Perlindungan. Perlindungan hak asasi manusia. Kira-kira contoh yang dilakukan oleh negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia itu memangnya seperti apa? Kalau kami boleh tahu. Saya baru tahu. Kira-kira PBB ini bisa masuk dalam bagian untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia atau tidak PBB? Ya itu tadi saya kasih contoh kecil, misalnya kecil. Termasuk karena kayak dari negara kita yang tinggal di negara luar itu mereka masih melindungi atau memberikan hak ini hak perlindungan, maksudnya perlindungan di negara lain itu, dan maksudnya orang yang tinggal di negara lain masih dapat perlindungan dari negara yang mereka tinggal. Jadi itu merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh PBB, Iya. gitu. Karena PBB ini kan merupakan gabungan dari negara-negara besar yang ingin melakukan perdamaian dunia lah istilahnya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi di bagian yang berikutnya. Itu kan tadi tentang asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata internasional. Nah, ada 4 kan tadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi tentang asas-asas asas-asas hukum perdata internasional dalam hubungan orang, dalam hukum orang dan hukum keluarga. Itu kira-kira seperti apa itu? Kira-kira apakah contohnya itu sama seperti empat tadi atau beda lagi? Dia memiliki 3. Tiga saja. 3 saja? Ya. 3 saja? Itu kira-kira ada apa saja kalau kalian boleh tahu? Yang pertama itu pengadilan yang berwenang. Gimana? Pengadilan yang berwenang. Pengadilan yang berwenang. Iya. Yang kedua? Persyaratan perkawinan. Pengadilan yang berwenang persyaratan perkawinan. Yang ketiga? Pengakuan dan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan. Kalau kalian boleh tahu dari yang pertama dulu saja, itu maksudnya bagaimana? Kalau boleh dijelaskan. Yang pertama itu pengadilan yang berwenang itu ketika terjadi perceraian atau perselisihan keluarga lintas negara, itu pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di negara tempat suami atau istri tinggal, atau pengadilan yang terlebih dahulu mempertimbangkan masalah tersebut. Itu bagian yang pertama tadi. Oke, bagian kedua tadi. Yang kedua apa namanya? Saya lupa. Persyaratan perkawinan. Persyaratan untuk perkawinan. Perkawinan di negara asing itu perlu dokumen-dokumen penting seperti yang dokumen agama, dokumen untuk
batas usia atau apapun yang terkait dengan negara tersebut. Tidak hanya bukan hanya di Indonesia saja yang memiliki batas umur untuk menikah, tapi di negara-negara lain juga mempunyai peraturan tertentu. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri itu batas umur untuk menikah itu berapa tahun? Kalau untuk perempuan itu Setahu saya 16 atau 15, 16, 17. 17 tahun. 17 tahun. Itu kira-kira dilihat dari mana? Usianya atau statusnya kah, atau mungkin dia sudah ada pekerjaan atau bagaimana maksudnya? Dari Usia. Usia. Iya, dan mungkin masa kesuburan. Masa kesuburan juga. Oh, gitu. Kalau laki-laki itu seperti apa? Dilihat dari apanya laki-laki? Apakah dia sudah mempunyai pekerjaan kah, atau mungkin dari statusnya kah, atau mungkin dari usianya kah, atau mungkin dari fisiknya mungkin? Itu kira-kira dilihat dari apanya? Usia. Usia dan kesiapan. Jadi di negara-negara lain juga dilihat dari usianya begitu. Oh, jadi mungkin hampir di semua negara ya, semuanya seperti itu. Dilihat dari usia. Nah, Usia. Ya. berarti teman-teman punya maksud bahwa setiap aturan perkawinan di luar negeri itu pasti akan berhubungan dengan sebuah persyaratan tadi ya, di usia, Usia. dia Dokumen punya, keagamaan ya, penting. Pokoknya dokumen-dokumen dokumen penting. untuk negara. Itu kan sebagai Itu aspek-aspek penting yang Iya. mendukung Iya. terjadinya sebuah perkawinan. Ya selain Selain- cinta, selain- selain diperlukannya Iya. cinta ya Ya. dokumen-dokumen Harus. dan juga usia, saling fisik. menyayangi tapi harus ada ya itu. Ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Itu sekilas bercanda supaya kita ya Oke. begitu. Kalau tidak salah sudah yang kedua ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga lagi, yang ketiga. Pengakuan dan pelaksanaan putusan. Putusan, maksudnya putusan tentang apa? Itu tentang putusan pengadilan tentang perwalian anak. Perwalian anak. Oke. Oh, berarti sebelumnya kan tadi tentang menikah. Menikah. Sekarang Sekarang poin anak. Nah, caranya kapan? Itu tentang putus pengadilan seperti anak, perceraian juga, atau nafkah Iya betul. yang dikeluarkan oleh pengadilan negara lain dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain dengan persyaratan tertentu. Dengan persyaratan tertentu. Kita pikir sederhana, misalnya bagaimana perasaan kedua belah pihak, keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Oh, oke. Jadi langsung saja. Jadi kan di bagian tadi kan ada terdapat 3 hal. Oke, kita lanjut lagi di bagian berikutnya lagi. Pertanyaan saya berikut itu tentang asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian. Nah, itu kira-kira ada beberapa jenis atau ada beberapa contoh mungkin yang mungkin anak-anak sekalian tahu. Kalau jadi jenis ada 3 jenis. Ada 3 jenis juga. Iya, 3 Yang jenis. tadi terdapat 3 jenis. Sekarang ada Ini 3 semua jenis. 3 jenis semua. Ini jangan kalian karang ini. Bercanda ya. Kami tidak tahu apa-apa. Silakan teman-teman akan jelaskan. Ada apa-apa saja? Perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral. Itu perjanjian bilateral ini antar satu negara atau 2 negara? Dua negara. Dua negara. Antara dua negara. Jadi antara contohnya mungkin Indonesia dan Malaysia. Jadi mereka berdua begini. Mengatur tentang Mengatur isu perdagangan, perdagangan dan investasi. Oh, berarti dia secara kerjasama begitu? Iya, kerjasama. Menjalin kerjasama. Bisa lebih dari 2 negara begitu? Ya namanya juga kan hukum perdata internasional. Jadi perdata ya ada perjanjiannya lah. Perjanjiannya. Oh. Oke, itu yang pertama tadi perjanjian bilateral. Yang kedua lagi ada apa? Yang kedua ada forum shopping. Forum shopping. Itu suatu strategi yang digunakan Forum shopping. untuk Belanja ini. Forum shopping juga. iya. Maksudnya bagaimana? Itu suatu strategi yang digunakan untuk memilih pengadilan seperti negara dan undang-undang yang akan menyelesaikan perselisihan perjanjian secara paling menguntungkan. Oh, forum ini dia kayak lembaga yang mengatur penyelesaian masalah. Iya. Jadi yang pertama itu perjanjian bilateral, yang kedua forum shopping. Forum shopping. Jadi setelah adanya perjanjian langsung belanja begitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa yang ketiga? Penyelesaian
penyelesaian sengketa. Oh, jadi setelah udah mulai belanja, jadi tidak puas, jadi sekarang selesai sengketa gitu. Oke, itu maksudnya bagaimana kalau kakak boleh Itu jelaskan? alternatif penyelesaian sengketa internasional. Misalnya dia kayak meliputi forum hibrida, Mediasi dan forum hibrida. Oh, jadi pada awalnya itu ada perjanjian bilateral antar dua negara. Setelah adanya perjanjian, masuk lagi forum shopping, perjanjian untuk belanja lah istilahnya lah. Keputusan. Iya, belanja. Jadi setelah mereka melakukan perjanjian, mereka belanja. Setelah belanja terjadi sengketa, mereka menyelesaikan sengketa, kayak begitu. Iya, begitu. Ribet sekali itu. Ribet sekali. Oke. Oke, mungkin cukup itu saja yang kita Kita break tahu. dulu. Ya. Nanti ada waktu lagi. Ya, mungkin bisa kita bertemu lagi. Terima kasih atas Terima kasih kesempatan teman-teman atas kesempatan Ya. dan waktunya untuk podcast hari ini ya. diskusi benar. Sama-sama. Sama-sama. Ya, banyak yang telah kita pelajari bersama-sama ya. Dari asas-asas hukum perdata internasional, dari asas tadi paling pertama kedaulatan negara. ya kedaulatan negara sampai di forum shopping ini juga Belanja. ya menambah wawasan kami. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Mungkin selebihnya kami persilakan untuk saudara-saudara semua keluar mungkin. Bercanda ya. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman. Ya. Ya, itu saja dari kami. Dari kami. Oke, jadi Ibu mohon maaf sekali kalau misalkan kami memiliki kesalahan kata atau apapun. Ya, jadi itu adalah podcast sederhana tentang asas-asas hukum perdata internasional. Oke, jadi ada kekurangan di mana, mohon teman-teman semua yang menonton untuk memaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam.